Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini jumpa lagi dengan Pot Raihan Ramadan menjadi insan yang ihsan. Pada kesempatan kali ini kita bersama saya Ustadz Henry sudah didampingi oleh narasumber kita yang sudah tak asing lagi di mata kita bersama, yaitu Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Nah, ini kalau saya salah pengucapan Ustadz, mohon maaf ya Ustadz ya. Saya ulangi lagi, Ustadz Muhammad Iqbal. Sebelumnya kita menyapa dulu nih Ustadz, anak-anak kita yang mungkin dari rumah sudah stay nih menunggu siarannya dari Pot Raihan ini. Kita sapa sama-sama dulu Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ananda yang berada di rumah, termasuk ayah dan bunda yang mendampingi. Semoga kita selalu sehat walafiat dan puasa kita di Ramadan kali ini menjadi puasa yang berbeda dari puasa-puasa yang lalu, sehingga nanti puasa ini kita jadikan suatu amal ibadah yang nanti kita harapkan bisa menyelamatkan kehidupan kita, tidak hanya di dunia sampai di akhirat kelak. Baik, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, ayah dan bunda yang kami sayangi juga. Sekarang kita sudah duduk bersama nih dengan Ustadz Muhammad Iqbal. Apa kabarnya Ustadz Iqbal? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sehat gimana, ya Ustaz? Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Ini puasa kita hari ini gimana Ustadz? Apakah berbeda dari puasa tahun lalu? Apakah ada sesuatu spesial hari ini Ustadz? Insya Allah spesial bersama Masya Allah. Ustadz Hendry, Masya Allah. bersama anak-anak kita di Bintang Iya. Cendekia, dan tentu kita berharap setiap tahun itu selalu meningkat gitu ya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Amalan-amalan kita. Betul Ustadz. Nah, gini Ustadz. Kebetulan di podcast kita hari ini kita nih dapat judul yang luar biasa menarik nih Ustadz. Yaitu tentang menegu manisnya iman untuk menggapai samudra, ini bukan samudra Atlantik atau samudra Hindia ini Ustadz, tapi samudra ihsan. Di mana manisnya iman ini nantinya akan endingnya tuh menjadi manusia yang ihsan ya Ustadz. Cuma mungkin bagi kita, mungkin saya pribadi atau mungkin anak-anak kita di rumah atau ayah dan bunda di rumah, ini butuh penguatan atau penjelasan lebih dalam ya Ustaz tentang menegu manisnya iman ini. Kan biasanya kalau kata-kata menegu itu identik dengan ada sesuatu yang kita minum gitu kan, Iya, seperti betul. air gitu kan, atau kopi atau Iya. teh. Nah, di sini ada kata-kata manisnya iman. Jadi apa nih maksudnya Ustaz? Menegu manisnya iman ini harus kita pahami dalam seperti apa? Mungkin bisa Ustaz berbagi ilmu bersama kami di sini Ustaz. Iya, Masya Allah. Betul Ustaz, sama dengan kehidupan kita sebenarnya. Iya. Kehidupan ini tentu ada masa-masa manis, Iya. ada masa-masa yang itu pahit gitu, Iya, penuh Insya Allah. dengan ujian, atau mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, betul sekali Ustaz. Tapi ada kadang hal-hal itu memang Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang mungkin tidak kita sangka-sangka, tetapi itu membahagiakan kita, itu Iya, menyenangkan hati kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Dan Allah itu kan sebenarnya menciptakan semua hal itu berpasang-pasangan ya. Iya, betul. Ada laki-laki, ada perempuan gitu. Ada anak yang laki-laki harus jadi anak laki-laki, anak perempuan harus jadi anak perempuan gitu. Iya. Kemudian ada siang, ada malam, dan itu berpasangan semuanya. Iya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Betul, Kemudian juga ada yang manis dan tentu ada yang pahit gitu. Begitu Iya. juga iman, hati, jiwa, dan kondisi kehidupan kita. Kayak kita minum kopi gitu, saya pernah minum kopi ya. Sering. Kopi itu. Minum teh gitu, atau hal-hal yang memang dasarnya itu memang butuh untuk kita maniskan. Iya. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan yang mungkin melelahkan, yang di dalam Islam itu disebut dengan senda gurau gitu. Jadi senda gurau itu kan sebenarnya lelah kita gitu. Lelahnya itu bukan mungkin beban, tetapi lelah karena banyak keperpura-puraan gitu. Banyak hal yang mungkin di dalam kehidupan kita ini ada hal yang
yang itu tidak sesuai dengan semestinya. Ada orang yang mungkin jauh dari Allah, ada orang yang dekat dengan Allah. Tentu yang kita inginkan adalah dekat dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan manisnya iman. Sebenarnya banyak sih Ustadz arahan-arahan dari Rasulullah tentang bagaimana kita menjadi orang yang beriman, orang yang bisa merasakan manisnya iman itu. Tunggu dulu Ustadz. Sebelum lanjut kepada yang Ustadz mau sampaikan itu, saya mau bertanya dulu ini, iman di sini tuh apa nih pemaknanya bagi kita? Terutama bagi ananda kita mungkin bertanya-tanya juga iman ini apa nih gitu kan? Mungkin itu Ustaz. Ya, jadi iman ini sebenarnya adalah keyakinan kita Ustaz. Di mana kita memang betul-betul yakin dengan suatu hal gitu. Dan ini diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan apapun yang Allah sampaikan itu kita yakin itu benar gitu. Kalau di dalam kaidah itu disebut tasdiqu biqalbi, yaitunya kita membenarkan dengan hati kita. Kita yakin di dalam hati kita itu kebenaran itu datangnya dari Allah gitu. Ihsan itu dari Allah gitu. Ihsan itu benar, baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqraru bil lisan gitu. Kemudian dia mengikrarkan, menyebutkan, melisankan dengan lisannya. Dan itulah keimanan. Jadi orang yang mungkin imannya hanya di dalam hati saja, tanpa diucapkan, tanpa disampaikan kepada orang lain, itu belum sempurna gitu. Ya, jadi kita harus melafazkan Ustaz apa yang kita yakini di dalam hati kita. Jadi kita yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala benarkan lewat lisan kita. Karena itu kita harus menyampaikannya. Kemudian selanjutnya adalah wa a'malu bil arkan, yaitunya kita mengerjakan dengan perbuatan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan ibadah-ibadah kita gitu. Jadi kita yakin semua ibadah itu adalah perintah Allah dan harus kita amalkan. Yakin di hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita buktikan buktikan dengan perbuatan kita gitu Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi di sini mulai tergambar nih Ustaz, yaitu iman itu kan tidak hanya sesuatu yang kita yakini di hati saja, tidak hanya cukup dengan yang kita ucapkan, oh saya ini beriman loh, tapi puncak dari itu semua adalah pembuktian dari seluruh anggota tubuh ya Ustaz. Iya, betul. Luar biasa nih. Ini sangat menarik kali nih, karena banyak orang di saat sekarang ini yang kalau kita perhatikan tuh Ustaz, lisannya tuh menyebut dia tuh beriman Ustaz. Nah, saya ini beriman, bahkan selalu membanggakan keimanannya. Cuma terkadang Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari itu kok seolah-olah nggak ada nampak bukti seperti itu. Itu salahnya di mana gitu. Sementara nih lisannya sudah menyebut saya beriman nih kan. Tapi kok dalam kehidupan sehari-hari mereka tuh dari segi berbicara mungkin ada yang kadang istilahnya itu membicarakan aib orang gitu kan, atau dari segi bertindak atau tindakannya itu yang merugikan orang lain. Ini imannya tak berpengaruh kah ke dalam dirinya atau bagaimana nih fenomena seperti ini Ustaz? Iya, jadi sebenarnya memang seperti itu Ustaz, kita harus komplit gitu semuanya itu. Jadi kita yakini dengan hati, kemudian juga kita ucapkan dengan lisan, kemudian juga kita amalkan dengan amal gitu. Jadi orang beriman itu memang berat sebenarnya kita sampai di tahap iman itu. Karena kan ada tingkatannya orang yang hanya disebut muslim gitu. Kemudian orang mukmin, orang beriman. Kemudian muttaqin, yaitunya orang-orang yang bertakwa. Dan ini ada tingkatan-tingkatannya. Dan bahkan iman itu sebenarnya kalau seandainya kita lalai, misalnya kita mengucapkan nih, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada perintah Allah gitu. Atau mungkin anak-anak misalnya kan, ketika di sekolah mengatakan saya yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Rasulullah gitu. Perintah Allah itu ada apa saja gitu. Misalnya kayak sholat, ada perintah sholat. Atau ada perintah tentang puasa. Kemudian ada juga perintah Allah itu untuk berbuat baik gitu. Itu kan kita yakin, kita lihat
dengan mata kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, kita Iya. yakin itu. Tapi itu tidak sempurna kalau seandainya tidak kita amalkan gitu. Oh iya, Ada betul, orang yang betul. yakin sholat itu benar, itu perintah Allah, tapi tidak dilakukan. Itu belum cukup, Ustaz. Jadi itulah yang Iya. menyebabkan sebenarnya seseorang itu mereka beriman katanya, itu hanya Katanya. lewat lisan gitu Hanya kan. lisan, Iya. baru sebatas lisan. Iya, karena itu di Masya Allah. dalam ayat Al-Qur'an itu walakin kulu aslamna gitu. Iya. Tetapi katakanlah bahwa kamu itu hanya baru berislam saja, Oh, belum iya, menjadi iya. orang Beriman. beriman Betul, gitu. betul. Karena iman itu harus lengkap semuanya. Iya. Dan kadang ini juga sih Ustaz, kayaknya ya kita lah gitu Iya. sebagai guru-guru atau Masya mungkin siapa saja manusia gitu. Yang namanya Iya. manusia pasti yang namanya iman itu yazidu wa yanqus gitu. Iya, betul, betul, betul. Ada fase naik turunnya ya Ustaz. Ada masanya tuh, ini saya pribadilah contohnya Ustaz, iya, ya. iya. Ada masanya tuh kalau masalah tuh lagi di pundak kita tuh banyak Ustaz. Betul, betul. Itu rasa ingin mendekat tuh lebih kuat lagi itu kan. Betul, betul. Tapi ada masanya kalau masalah tuh udah lewat kan, rasanya Allah tuh udah nolong kita kan. Dah mulailah malas lagi untuk apa kan. Iya. Itu kenapa bisa demikian? Apakah itu hanya kita saja merasakan atau sahabat Nabi dulu juga demikian Ustaz? Iya, ya itulah Ustaz. Ya, yang namanya manusia itu kan kulu bani Adam khotoun gitu. Iya. Jadi setiap anak Adam manusia ini itu pasti berbuat salah gitu. Salah. Tapi wa khairu khotoin kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun. Ada usaha untuk bertaubat di situ gitu. Jadi bisa jadi dari yang ketiga tadi kita yakin dengan hati, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan. Tapi suatu ketika pasti ada fasenya manusia ini salah gitu. Betul, Mereka betul. yakin itu benar, tapi tersalahkan di dalam perbuatan. Iya, Mungkin tinggal sholat, lalai sholat dan yang lainnya, atau mungkin tidak puasa dan yang lainnya. Maka kuncinya adalah at-tawwabun. Maka jadilah orang yang bertaubat. Karena itu Allah itu kan mencintai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya, orang-orang yang bersih gitu. Dan tentu bersih itu adalah dengan iman, halawatul iman. Itulah orang yang merasakan manisnya iman tadi. Nah. Bersih jiwa, bersih hati gitu Ustaz. Baik Ustaz. Karena Ustaz udah nyinggung nih tentang halawatul iman. Kalau iman nih kita insya Allah udah paham nih. Ustaz udah sampaikan tadi, kami insya Allah udah paham. Nah, kemudian ada ini terkait dengan tema kita juga, halawatul iman ini. Kalau kita ibaratkan air minum, kita bisa rasakan manisnya itu kalau ada sesuatu yang dimasukkan. Gula misalnya, kan ini manis nih gitu kan. Iya. Tapi kalau iman ini, bagaimana cara kita untuk bisa merasakan iman tuh sehingga kita nikmat menjadi orang beriman tuh Ustaz? Kira-kira ada persyaratan, kriteria atau bagaimana nih Ustaz? Ya sebenarnya ya iman itu sebenarnya Ustaz yang manis itu kan dan kan al-iman yazidu wa yanqus gitu. Iman itu ada fase naik turunnya. Yazidu bit ta'ah gitu. Jadi dia itu akan bertambah manis, akan meninggi, akan naik iman kita itu ketika penuh ketaatan. Taubat itu ketaatan gitu. Kita pasti pernah bersalah, taubat itu ketaatan. Mohon maaf itu kepada Allah itu adalah ketaatan. Sholat malam, puasa, tarawih, dan amalan-amalan apapun itu adalah ketaatan. Jadi agar iman kita tadi bertambah manis, misalnya kopi tadi kita pengen enak gitu, agar tambah enak lagi, ya kita tambah tingkatan ketaatan kita gitu. Wayangkus bil maksiyah gitu. Kapan sebenarnya iman kita itu jadi lemah? Mungkin bisa jadi kehidupan kita ini penuh dengan kepahitan atau mungkin penuh dengan suatu hal yang tidak kita duga-duga, tetapi itu adalah hal yang ujian terhadap kita gitu. Atau mungkin tiba-tiba pikiran kita kacau, stres dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena wayangkus bil maksiyah tadi. Dia itu turun karena maksiat. Karena gitu. maksiat, Betul. jadi iman kita tuh turun jadinya. Iya, betul Ustaz. Masya Allah. Iya, baik. Kemudian Ustaz, terkait apa ini Ustaz? Ini saya pernah baca-baca nih Ustaz ya, tentang ada hadis mengatakan ini apa? Untuk merasakan manisnya iman itu ada 3 hal
yang Iya, mesti betul, kita betul. lakukan. Betul, Ustaz. Baru kita bisa merasakan manisnya iman itu. Yang pertama itu, kalau saya nggak salah nih Ustadz, mohon bantu nanti ya. Saya kalau salah takut juga nih Ustadz. Eh, Yang pertama adalah ketika kita lebih mencintai Allah iya, dan Rasulnya betul, betul, Ustaz. melebihi dari yang lain. Iya. Yang kedua itu disebutkan dalam hadis yang sama itu juga, Heeh. ketika cinta kita kepada makhluk yang Allah ciptakan ini itu semata-mata hanya karena Iya. Allah. Mm-mm. Kemudian yang ketiga kita membenci kekafiran, kekufuran sebagaimana kita membenci untuk dimasukkan ke dalam Iya, betul, neraka betul. gitu Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, dalam hadis ini kalau saya pribadi hanya bisa sekedar membaca Ustaz. Untuk pendalamannya nih bagaimana nih Ustaz? Ini butuh siraman rohani juga nih dari Ustaz yang itu Ustaz. Tapi sebenarnya kayaknya saya yang harus belajar sama saya ini. Astagfirullahaladzim. Tidak Ustaz. Ini kebalik Karena nih. ya apa namanya? Hmm. Orang yang bertanya itu tidak jauh lebih Masya Allah. mengetahui dibanding orang yang ditanya. Nah, ini Jadi Ustaz, ilmu kayak sebenarnya saya ini lagi ujian gitu ya, Ustaz. sama sebenarnya Ustaz. Karena kalau sebenarnya Ustaz Indri kan apa namanya lebih tua dan tentu lebih tahu dari saya. Masya Allah. Tidak juga Ustaz. Dan ini ya betul sih Ustaz yang Iya. Ustaz katakan tadi, hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, kemudian juga Imam Nawawi ada juga Iya. meletakkan di Riyadhus Shalihin beliau gitu. Iya. Masya Allah. Jadi hadis itu salah sumangkuna fihi wajadah halawatul Iya, iman betul, gitu. betul. Jadi ada 3 orang yang itu akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, iya. Halawatul iman gitu. Yang pertama itu kata Rasulullah adalah ayyakunallah wa rasulihi ahabba ilaihi mimma siwahuma gitu. Yaitunya Iya. adalah Allah itu dan Rasulnya itu jadi tempat cinta tertinggi bagi dia Iya. gitu. Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan Iya. selainnya. Selainnya itu bisa banyak gitu, bisa Iya, jadi iya. berbentuk manusia gitu, orang tua kita. Jadi Iya. Allah dan Rasul itu harus kita lebih cintai dibandingkan siapapun. Iya, iya. Atau mungkin keluarga kita, saudara kita, Iya. istri kita, suami kita. Atau mungkin ada yang berbentuk benda, San. Jadi iya, iya. ada orang yang lebih mencintai harta dibandingkan Allah gitu. Iya, Jadi iya, akidahnya itu bisa berubah ketika dikasih uang segini Oh, gitu gitu, kan. iya, iya. Dan itu sebenarnya kisah yang menarik juga sebenarnya, San. Yang kayak kisah Bilal misalnya kan. Bilal itu diancam untuk murtad, untuk keluar Oh, dari iya, Islam. iya, iya. Tapi nggak mau walaupun jiwanya yang dikorbankan gitu. Walaupun tantangannya Betul, mati ya Ustaz. Ustaz, Iya, ya. walaupun dia harus dibunuh gitu, dia Dibunuh, tidak ya, Insya takut Allah. dan ini sebenarnya yang harus kita tiru gitu kepada orang-orang soleh terdahulu. Betul, betul, Dan betul. cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu jangan terkalahkan oleh selainnya. Iya, Termasuk ini Ustaz, kayak ketaatan tadi. Iya, iya. Ketaatan tadi sebenarnya ketika kita taat kepada Allah itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Iya, iya. Sama kayak tadi, cinta itu kan sebenarnya bisa kita ucapkan lewat lisan, itu mudah gitu. Nah, ya itu dia. Poinnya, ya. Ya betul kan, Ustaz? Mudah mengucapkan. Iya, mengucapkan cinta itu mudah gitu. Iya, betul, Misalnya betul. kita cinta kepada Allah atau cinta kepada kedua orang tua bisa. Iya, Nanti iya. di poin kedua itu ada disampaikan gitu. Atau cinta kepada saudara kita, cinta kepada sesama manusia. Itu mudah untuk kita ucapkan. Iya, betul. Saya cinta kepada Allah gitu. Allah itu cinta paling tinggi saya. Itu lewat lisan mudah gitu. Betul. Tetapi yang dimana kita akan diuji nanti adalah di amalan kita. Di amalan ya, Apakah Ustaz. kita itu melakukan amalan ketaatan kepada Allah Iya. atau tidak? Atau bisa jadi berubah, Ustaz. Jadi ada hal yang berbentuk ibadah, misalnya kayak puasa nih, anak-anak puasa. Iya. Anak-anak puasa tapi puasanya karena ingin dapat reward gitu. Nah, Ini anak-anak dengar tuh. Iya sebenarnya Iya. salah kan Ustaz sebenarnya niatnya gitu. Betul Jadi juga ya, Ustaz, ya. niat kita itu harus kepada Allah. Ini adalah bukti cinta kita karena ketaatan kepada Allah gitu. Jadi ketika Allah memerintahkan ini, kita cinta kepada Allah lewat lisan, hati kita meyakininya, kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita cinta kita kepada Allah, Iya, yaitunya iya. dengan mengamalkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalaupun seandainya nanti di akhir Ramadan atau ketika Lebaran itu Iya. dapat hadiah dari selain Allah,
maka itu bonus. Oh, itu bonus Tapi ya, yang Ustaz. paling kita cari itu adalah reward dari Allah Oh, gitu. jadi Jadinya pahala yang setinggi-tingginya gitu, Ustaz. memposisikan apa tadi ya Ustaz ya, Betul. niat kita dalam ibadah itu Iya. apa ya. Iya. Saya memang ya Ustaz, Mm-mm. jadi dengan cerita Ustaz tadi teringat saya dulu waktu kecil, Heeh. orang tua mengajarkan saya berpuasa tuh memang diiming-imingi itu Ustaz. Betul. Kalau puasa 1 hari itu Heeh. nanti dapat hadiah. Kalau zaman Mm-mm. dahulu tuh Ustaz, Mm-mm. 100 perak tuh udah besar Iya, Ustaz. udah Kalau senang hati kita. sekarang Udah banyak yang mungkin dapat ya, dah Ustaz. 5.000 lah padannya kan. Jadi karena 1 hari itu dibeli puasa tuh jadi semangat jadinya. Iya, iya, iya. Apakah puasa saya dulu tuh nggak berpahala tuh Ustaz? Jadi saya ngeri juga jadinya kan. Iya. Ah, Dan sebenarnya fenomena ini Iya, iya. bagus sebenarnya. Bagus ya, Ustaz. Ustaz, Jadi ya. anak-anak ketika puasa Ah, itu dapat reward dari kedua orang tua atau dari keluarga, kakek nenek atau Iya. yang lainnya gitu, tante kita atau saudara yang lain. Itu Ah, dapat hadiah, Iya. itu bagus gitu. Ya. Tapi tetap nanti memposisikan cinta kepada Allah itu yang Oh, paling gitu, tinggi gitu. gitu. Jadi Jadi jangan cinta kepada reward yang didulukan. Iya, iya, Cinta kepada Allah terlebih dahulu karena ini adalah perintah dari Allah Iya. dan Rasulnya. Karena itu kan ada hadis yang anak-anak kita juga banyak yang hafal hadis Iya. itu. Innamal a'malu binniyat itu kan. Iya, Ustaz. iya, betul, Jadi betul, amalan betul. itu tergantung dengan niat. Iya. Eh, dan kita harus mengikhlaskan niat itu karena Allah Karena Subhanahu Allah wa taala. Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti ganjarannya Allah Subhanahu wa taala itu berikan lewat pahala yang besar. Mm-mm. Tapi bisa jadi juga dengan Iya. hal-hal yang tidak kita sangka gitu. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Iya. wa yarzuqhu min haitsu la Haitsu la yahtasib. Masya Allah. Yaitunya ketika kita meninggikan iman kita itu sampai kita nanti menjadi derajat orang Iya. mutakin, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, yang menyenangkan hati kita, yang membahagiakan kita, Iya, iya. yang menenangkan jiwa kita gitu. Iya. Dan itulah buah dari mencintai Allah dan Mencintai Rasulnya Allah. sebenarnya, Ustaz. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu harus di atas ya Ustaz ya. Betul, betul, Baru Ustaz. kepada Iya. yang lain. Kalau gini Ustaz, kalau mencintai diri kita di atas Allah dan Rasul juga termasuk salah atau bagaimana tuh? Iya, Iya. sebenarnya mencintai diri kita lebih dulu dibandingkan mencintai Allah itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya Ustaz? Begitu juga sebenarnya orang lain, diri kita, orang lain, Iya, iya. itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus Iya. memposisikan Allah tetap di atas. Tapi Iya. ingat yang poin kedua, sebenarnya mencintai orang lain itu tidak salah. Tapi Iya, iya. kata Rasulullah SAW, Ah, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu ilallah gitu. Masya Jadi di Allah. sambungan hadis yang tadi itu tentang Iya. halawatul iman, orang yang kedua merasakan halawatul iman yang kayak Ustaz sampaikan tadi, Iya, iya. orang yang mencintai sesuatu, mencintai orang lain, atau bisa jadi mencintai diri dia Iya. juga sendiri gitu, Iya. mencintai ayah, ibu, saudara, kakek, nenek dan yang Iya. lainnya. Kita mencintai seseorang itu adalah karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus cintanya karena Allah, mencintai diri sendiri karena Allah. Disebabkan karena Iya, Allah, karena Allah. ya. Jangan Baik. mencintai diri sendiri karena pengen jadi orang pintar gitu. Iya, iya, Pengen betul, jadi orang yang disegani. disegani, Tidak boleh dihormati, seperti itu. Iya, gitu ya. betul. Itu salah juga ya Ustaz. Jadi Masya mencintai Allah. diri itu penting sebenarnya, Ustaz. Kita Iya, harus iya, mencintai iya, diri iya. kita. Karena itu para ulama-ulama banyak kayak Imam Al-Ghazali gitu. Iya. Mengajarkan kepada kita ma'rifatun nafs itu ma'rifah, mengenal tentang diri kita itu Iya. penting untuk Iya, iya. ma'rifatullah, untuk Oh, mengenal Allah mengenal gitu. Allah Subhanahu wa Jadi taala. mengenal diri kita itu penting sebagai jalan untuk mengenal Allah. Iya. Apa kekurangan kita, menghisap diri misalnya. Iya. Kita baru berbuat dosa, langsung bertaubat gitu. Iya, iya. Itu kan penting kita mengenal diri kita. Betul, betul. Diri kita potensinya sholat malamnya banyak, harus kita kenal gitu. Kita Iya, harus iya. bisa untuk mengenal diri kita. Di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Iya. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasinya. Begitu juga dengan urusan dunia nih, misalnya anak-anak lagi belajar gitu. Iya. Ketika fase ujian misalnya. Ketika ujian itu kan diukur gitu. Iya. Anak-anak di bagian mana yang masih kurang. Misalnya Iya, masih iya. di bagian penjumlahannya Iya. atau di bagian perkaliannya. Iya. Nah, ya nanti ketika di bagian itu yang kurang, itu yang harus kita pelajari. Begitu juga Iya. dengan kehidupan gitu. Begitu Masya juga Allah. dengan amalan, Ustaz. Iya. Amalan itu pasti ada kita yang lebih, ada yang kita kurang, Iya, dan iya. kita evaluasi itu. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Heeh. Semakin paham, semakin lebih istilahnya. Kalau tadi saya cuma paham bacaan teks hadis,
setelah Ustaz jabarkan begitu menjadi ya ternyata konsep cinta tuh tidak hanya sekedar harus kita ucapkan di lidah saja, Betul betul Ustaz. tidak hanya kita mementingkan diri saja, tetapi memang harus diposisikan pada posisi yang tepat sesuai Iya. hadis yang Ustaz sampaikan tadi ya Ustaz. Kemudian Ustaz, masih cerita tentang iman Ustaz. Ini memang kalau cerita iman ini banyak semua segitu dimasuki oleh iman. Banyak hadis juga saya pernah baca tuh Ustaz. Iya. An-nazafatu minal iman, Betul, kebersihan betul. itu sebagian dari iman. Apalagi malu pun Iya, iya. sebagian dari iman. Banyak aspek dalam kehidupan kita ini itu Allah melalui Rasulnya sentuh dengan iman. Iya. Ini menandakan kepada kita memang penting imannya sebenarnya Ustaz ya. Iya. Saking pentingnya tentu kita harus jaga juga Ustaz ya, hati-hati Iya, iya. juga dalam kehidupan Iya. ini. Karena kita takut juga Ustaz, nanti setelah kita meninggal dunia, kita nganggap nih ibadah kita udah banyak nih gitu Betul kan. betul. Seolah-olah iman kita ini sudah lengkap. Untuk menjaga diri kita ini agar tidak terlalu over confidence Ustaz. Iya iya. Terhadap iman yang kita miliki ini. Apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Agar kita tetap jalannya tuh mijak tanah lah gitu Ustaz. Kan kadang kita dapat apa sedikit ilmu dah merasa apa gitu kan Ustaz. Ini minta tips lah dari Ustaz lagi nih. Iya, sebenarnya betul itu Ustaz. Jadi iman itu adalah ketundukan sebenarnya. Jadi jangan sampai karena itu kan ada orang yang merasa beriman, yang orang Badui waktu itu yang datang kayak dari ayat tadi itu Ustaz. Jadi Rasulullah mengatakan kamu masih Islam, Muslim, belum beriman gitu. Jadi iman itu artinya adalah lebih dekat kepada ketundukan, ketaatan, ketundukan, kemudian baru nanti taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat membenci gitu orang-orang yang sombong gitu. Al-kibru batarul haq wa khaddun nas gitu. Jadi kesombongan itu adalah ketika kita menolak kebenaran. Dan kebenaran ini kan keimanan gitu. Jadi ketika kita menolak keimanan, ya disitulah sombong gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang kayak tadi itu dia beriman secara lisan tapi tidak beriman secara perbuatan ataupun secara hati, maka dia tidak menuju kepada kebenaran. Jadi bisa jadi orang yang sombong menolak kebenaran gitu. Al-kibr, yaitunya orang yang takabur, orang yang sombong, yang percaya dirinya itu terlalu besar. Tapi bukan berarti percaya diri tidak boleh kan. Jadi kita sebagai muslim harus percaya diri. Jadi dalam Al-Qur'an itu dikatakan asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum gitu. Jadi kita ini harus gagah, muslim itu harus gagah, harus pemberani gitu, harus kuat. Harus kuat juga ya Ustaz ya. Dan bahkan kan ada hadisnya ya Ustaz. Apa? Al-mu'minu qawi gitu, khairun. Orang yang beriman, yang dia kuat, dia lebih baik. Wa ahabbu ilallahi minal mu'minin. Cinta lagi Ustaz. Jadi lebih dicintai oleh Allah itu dibandingkan mukmin yang lemah gitu. Jadi memang kita harus tunduk, harus taat, harus taqarrub. Jangan sampai kita dilalaikan dengan percaya diri yang itu tidak bermuara kepada Allah. Tapi ketika percaya diri kita, kekuatan kita itu, ketangguhan kita itu bermuara kepada Allah, hanya Allah lah yang menguatkan kita, maka disitulah kebenaran itu wa khantun nas, dan akhirnya kita jauh dari hal yang merendahkan manusia. Karena manusia itu kan nggak dibeda-bedakan oleh Allah. Jadi manusia itu sama semua kecuali orang yang beriman, yang ujungnya nanti takwa gitu. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Kita kunci ini Ustaz. Kemudian kita kaitkan lagi dengan tema kita tadi. Ending kita ini meneguk manisnya iman untuk menggapai samudra ihsan. Ini menarik juga nih. Bagaimana iman ini bisa menghantarkan kita ke samudra ihsan. Kalau samudra itu kan kita pahami sesuatu yang luas tanpa batas gitu Ustaz. Apa memang begitu Ustaz? Dengan modal iman ini bisa membawa kita ke samudra ihsan ini. Mohon apa juga nih Ustaz? Penjelasan dari Ustaz nih. Jadi sebenarnya ada juga hadis lain Ustaz yang ya kita sama-sama hafal. Saya yakin Ustaz Hendri juga hafal gitu, tahu hadis itu ketika Jibril, kayaknya sama juga kondisinya dengan saya sekarang gitu. Jadi saya ini ditanya oleh orang yang sebenarnya lebih paham dari saya. Ini paling pandai lah Ustaz Iqbal ini. Jadi waktu itu kan Jibril itu bertanya kepada Rasulullah,
akhbirni anil Islam, Iya. akhbirni anil iman, Iya, akhbirni anil ihsan. Gitu. Masya Allah. Jadi Jibril itu lebih tahu. Jadi kata Rasulullah yang menanya itu lebih tahu gitu. Jadi Jibril itu tapi Rasulullah berusaha menjawabnya. Jadi Iya, dijawab oleh Rasulullah waktu itu akhbirni anil iman gitu. Jadi kata Jibril, kabarkanlah kepadaku iman itu apa iman itu, tunjukkanlah kepadaku iman itu apa. Maka disebutkan oleh Rasulullah anta budallah sampai nanti di akhir gitu. Betul. Kemudian itu hadis yang sama dengan ihsan gitu. Oh, satu Jadi, paket. Iya betul. Iya. Jibril menanya setelah keimanan itu adalah ihsan. Ada ihsan. Iya, dengan arti lain itu ada tingkatan Islam, Betul. Muslim, mukmin, Iya. muhsin. Iya, Itunya iya. orang yang ihsan gitu, orang yang penuh di dalam dirinya itu kebaikan. Ustaz. Kalau Prof. Alatas itu mengatakan good man gitu. Good man. Jadi bukan good citizen, bukan masyarakat yang baik saja gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita, diri kita, personalnya, personality gitu. Jadi orang yang memang dirinya baik. Iya. Begitu juga misalnya anak-anak gitu di sekolah. Mungkin bisa jadi kita adalah orang yang secara pakaian baik, bagus gitu. Jadi rapi dan yang lainnya. Kemudian pakai peci, pakai jubah dan yang lainnya, atau pergi ke sekolah gitu dengan pakaian yang rapi, harum gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu belum cukup. Iya. Yang paling penting itu adalah personalnya, diri kita. Karena itu yang saya sebut tadi itu percaya diri untuk berbuat baik itu penting. Tapi berlebihan tidak boleh. Iya, betul. Apalagi percaya diri untuk keburukan. Itu tidak boleh gitu. Dan ihsan itu memang luas. Gitu. Luas ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terakhir Ustaz. Nah, ini terakhir nih Ustaz. Pesan buat anak-anak kita yang lagi sibuk nih, lagi nonton ini dari tema kita hari ini. Nah, ini minta pesan-pesan lah dari Ustaz sedikit untuk anak-anak kita kaitan iman dengan Ramadan yang anak-anak lakukan hari ini harusnya seperti apa nih kepada Ustaz. Nah, disilakan nih. Iya, Masya Allah. Jadi iman itu juga ya kayak tadi tuh Ustaz, yaitu ketika kita beriman, kita harus beramal gitu. Salah satu amalnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan banyak panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah itu memanggil gitu orang-orang yang beriman. Salah satu yang dipanggil oleh Allah adalah tugas orang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Yaitunya diwajibkan, dituliskan bagi kita, itu sudah dituliskan, kita ini wajib. Yang dipanggil orang beriman ya, Iya, ini orang bukan beriman. Manusia, Bukan manusia. Bukan orang Islam, tapi khusus nih panggilannya. Khusus, ini panggilan sayang. Itulah panggilan sayang, Masya Allah. Cintanya Allah gitu. Yang dicintai oleh Allah tadi. Kita mencintai. Berarti kalau anak-anak kita nih yang berpuasa, berarti anak-anak kita ini sayang Allah ya Ustaz ya? Iya, pasti Ustaz. Jadi tapi ini rambu-rambunya yang tadi itu ikhlas karena Allah. Ikhlas gitu. karena Allah. Karena cinta kita kepada Allah. Jangan kita mendahulukan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain itu boleh, tapi tetap Allah yang utama gitu. Jadi itu yang paling penting. Allah. Iya, puasa karena Allah. Tidak mengharapkan reward. Tapi reward itulah nomor kedua lah gitu. Boleh lah nomor mengharapkan sekian, reward, gitu kan. tapi mengharapkan reward itu setelah kita yakin, dulu karena ya. Allah gitu. Jadi karena Allah itu kuncinya. Masya gitu. Allah ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Rasanya mungkin inilah ending dari pembahasan kita tentang tema hari ini. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya. Bagi saya pribadi itu menambah wawasan keilmuan Ustaz. Nah, apalagi nanti kami yakin bagi anak-anak kita yang di rumah yang masih setia nih duduk di depan HP-nya masing-masing melihat kami berdua di sini sudah membahas suatu tema yang semoga bermanfaat juga lah bagi seluruh umat Islam yang mendengar di luar sana. Mungkin dari kami cukup sampai di sini dulu karena waktu juga yang membatasi. Bentar lagi kita mau buka puasa lagi ya Ustaz ya. Kalau diperpanjang sampai tarawih pun bisa nih, tapi karena waktu yang membatasi kita cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap untaian kata yang penuh hikmah Allah catat sebagai amalan ibadah yang paling besar nanti di sisinya. Dan saya Ustadz Henry sebagai host hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.